Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam bahagia bagi Bapak Ibu guru hebat dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya Firman Budi Pratama. Saya guru pendidikan Pancasila dari SMP Hang Tua 6 Excellent Juanda, Yayasan Hang Tua, Cabang Surabaya. Sebagai seorang guru, sering sekali kita menemui berbagai kendala yang kita hadapi ketika berada di dalam kelas. Saya juga menemui hal yang serupa ketika saya berada di suatu kelas, di mana ketika peserta didik melakukan kegiatan literasi, yaitu membaca buku, ada peserta didik yang melakukan kegiatan literasi, ada yang asik ngobrol dengan temannya, dan ada juga peserta didik yang tidur. Berkaca dari proses pembelajaran yang saya lakukan pada salah satu kelas, saya melakukan evaluasi apa kiranya yang dapat saya benahi untuk meningkatkan minat peserta didik dalam kegiatan berliterasi, terutama apabila kegiatan literasi juga mampu meningkatkan kemampuan kognitif peserta didik. Hal pertama yang saya lakukan ialah berdiskusi dengan Wakasadik bidang kurikulum. Hal tersebut saya rasa penting karena belum lama ini telah dilakukan supervisi kepada Bapak Ibu guru, baik secara administrasi modul ajar, cara mengajar di kelas, dan tanggapan atau respon peserta didik ketika pembelajaran dilakukan. Dari hasil diskusi dengan Wakasadik bidang kurikulum, ternyata diketahui bahwa bukan cuma kelas tersebut yang mengalami kurang minat terhadap literasi pada mata pelajaran pendidikan Pancasila. Ternyata kelas-kelas yang lain juga mengalami hal yang serupa, terutama pada mata pelajaran yang berkaitan erat dengan literasi seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Jawa. Oleh sebab itu, dalam rangka mengikuti Lomba Guru Inovatif HUT Yayasan Hang Tua ke-78, saya mengangkat tema atau topik yaitu meningkatkan kemampuan literasi peserta didik melalui cooperative learning tipe to stay dan role playing pada praktek demokrasi peradilan semu pendidikan Pancasila. Untuk mewujudkan hal tersebut, selain saya berdiskusi dengan Wakasadik bidang kurikulum, saya juga melakukan coaching dengan guru mata pelajaran yang berkaitan erat dengan kegiatan literasi. Dari coaching tersebut dapat diketahui bahwa untuk meningkatkan kemampuan literasi peserta didik dapat diarahkan pada aktivitas menulis, sehingga dalam meningkatkan kemampuan literasi peserta didik akan saya arahkan pada kegiatan menulis. Tidak lupa juga, selain saya melakukan coaching dengan guru mata pelajaran yang berkaitan erat dengan literasi, saya juga melakukan coaching dengan guru mata pelajaran serumpun. Dalam hal ini adalah guru mata pelajaran IPS, di mana dari coaching ini saya mengetahui kira-kira apa metode pembelajaran yang tepat untuk dilakukan dan efektif untuk menarik minat peserta didik. Pembelajaran diawali dengan pembiasaan di lingkungan SMP Hang Tua 6 Excellent Juanda, di mana peserta didik mengucapkan greetings kepada Bapak Ibu guru yang memasuki kelas. Kemudian dilanjutkan dengan berdoa untuk mengawali pembelajaran dan mengecek kehadiran peserta didik dengan mengabsen satu persatu untuk mengetahui apakah ada peserta didik yang tidak masuk. Peserta didik kemudian diminta untuk mengeluarkan buku pendidikan Pancasila dan mempersiapkan diri untuk menerima pembelajaran. Sebelum memulai pembelajaran, saya melakukan apersepsi untuk menarik minat peserta didik agar bersemangat ketika pembelajaran dengan melakukan asesmen diagnostik non-kognitif. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui gaya belajar peserta didik
Karena sebagaimana kita ketahui bahwa peserta didik memiliki gaya belajar yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, sehingga hal ini dimaksudkan agar peserta didik mudah menerima penjelasan atau materi yang diberikan. Kegiatan inti pembelajaran diawali dengan menyampaikan capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai pada PowerPoint yang ditampilkan di panel layar, serta menjelaskan sedikit materi atau penjelasan di dalam kelas. Adapun langkah-langkah cooperative learning tipe 2-3 adalah guru membagi peserta didik dalam beberapa kelompok yang setiap kelompoknya terdiri dari peserta didik heterogen, berbeda-beda gaya belajar. Hal ini dilakukan karena cooperative learning tipe 2-3 bertujuan untuk saling membelajarkan atau peer tutoring dan saling mendukung. Guru memberikan penugasan membuat naskah dialog peradilan semu untuk dibahas bersama-sama dengan anggota kelompok masing-masing. Setelah selesai, 2 orang dari masing-masing kelompok meninggalkan kelompoknya untuk bertamu ke kelompok lain. Anggota kelompok yang tinggal dalam kelompok bertugas membagikan hasil kerja dan informasi mereka kepada tamu dari kelompok lain. Tamu mohon diri dan kembali ke kelompok mereka sendiri untuk melaporkan temuan mereka dari kelompok lain. Kemudian, guru meminta peserta didik untuk berpendapat terkait dengan hasil naskah dialog peradilan semu yang dibuat masing-masing kelompok. Selanjutnya, pada praktek demokrasi peradilan semu, dalam hal ini mengakomodir kebutuhan peserta didik dengan gaya belajar kinestetik. Dan hal ini juga merupakan bagian di mana peserta didik terakomodasi dengan proses pembelajaran berdiferensiasi proses. Dalam penerapan metode pembelajaran role playing atau bermain peran, di mana peserta didik mendapatkan pengalaman-pengalaman melalui panca indera dan ada keterlibatan emosional di dalamnya. Dalam hal ini, guru menjadi fasilitator, mengarahkan peserta didik sesuai dengan peran yang dimainkan. Agus Dwi Ardianto dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Guru memfasilitasi peserta didik sesuai dengan peran yang sudah dipilih dan sesuai dengan naskah yang telah disepakati sebelumnya. Advokat, Iya yang mulia, kami membawanya. mohon didirikan. Hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024, sekitar pukul 19. Terhadap para terdakwa tersebut di atas, pada tingkat penyidikan maupun penuntutan tidak dilakukan penahanan. Ke saudara Rafif. Bagi keluarga saudara Rafif tidak pernah ada kekerasan atau apapun yang Saya sopir keluarga saudara Rafif. Selama saya menjadi sopir, tidak pernah ada unsur tindakan kekerasan yang dilakukan. Beliau akan pergi berlibur bersama keluarga. Mohon perhatian saudara, ini ruang persidangan untuk mengadili, bukan tempat demo.
Silakan apabila tidak bisa tertib selama persidangan untuk keluar dari tempat sidang. Tahun. Saudara dari korban atas nama John. Dan seharusnya dalam tahap penyelidikan tidak dapat dilanjutkan. Mengingat _PN.SDA terbuka dan dibuka untuk umum, dengan ini ditutup. Setelah peserta didik diajak untuk menyimpulkan kegiatan pembelajaran pada hari itu, peserta didik kemudian diminta untuk mengerjakan asesmen diagnostik kognitif. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah kemampuan literasi peserta didik selaras dengan kemampuan kognitif peserta didik. Tidak lupa setelah menyimpulkan bersama-sama kegiatan pembelajaran pada hari ini, kemudian mengerjakan asesmen diagnostik kognitif, tidak lupa peserta didik diajak untuk melakukan refleksi dari pembelajaran yang sudah dilakukan pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Vela Mariska. Dan saya Sylvia Marani. Pembelajaran pendidikan Pancasila yang selama ini kita kenal begitu teoritis ternyata bisa dibuat menyenangkan dengan praktek peradilan semu. Hal ini dapat mengakomodasi kebutuhan peserta didik yang sesuai dengan gaya belajar yang berbeda-beda. Dengan praktek demokrasi peradilan semu ini, materi yang disampaikan jauh lebih mudah untuk dipahami. Kegiatan literasi yang selama ini kita bayangkan terlihat membosankan, tapi ternyata bisa dibuat semenarik ini dan bisa dibuat semirip mungkin dengan peradilan yang ada sesungguhnya, sehingga kita tidak hanya dapat membayangkan bagaimana proses peradilan yang selama ini kita tonton di TV atau di YouTube. Tidak lupa praktek baik ini juga ditularkan kepada rekan-rekan sesama Bapak Ibu Guru untuk terus berinovasi mengembangkan pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik. Setelah mengamati pengimbasan yang dilakukan oleh Mr. Firman tentang meningkatkan kemampuan literasi peserta didik, ternyata meningkatkan kemampuan literasi peserta didik dapat dipadu-padankan sehingga tidak monoton dan pembelajaran lebih menarik sehingga siswa lebih bisa belajar secara menyenangkan. Cara yang dilakukan oleh Mr. Firman tentang meningkatkan kemampuan literasi peserta didik bisa dicontoh dan diterapkan di dalam kelas, membuat suasana yang berbeda di dalam kelas serta dipadu-padankan dengan metode-metode pembelajaran yang sangat menarik. Ternyata hal tersebut selaras dan efektif antara kemampuan literasi dan kemampuan kognitif peserta didik. Harapannya praktek baik yang sudah saya lakukan bisa menginspirasi Bapak Ibu Guru hebat lainnya dimanapun Anda berada. Semoga kita semua senantiasa bisa berinovasi untuk mengembangkan pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik. Mari kita wujudkan merdeka belajar di lingkungan Yayasan Hang Tuah.